kenapa Nabi dimakamkan di sini? Kenapa jenazahnya tidak dibawa aja keluar? Di luar kan lapang. Kata orang Makkah, jenazah Nabi Muhammad SAW dibawa ke Makkah, karena dia orang Makkah. Kata orang Madinah, tidak. Jenazah Nabi harus dimakamkan di Madinah. Ini adalah mengenal tempat yang lebih khusus. Tadi besar. Yang di depan ini makam Nabi. Di belakang makam Nabi, makam Abu Bakar. Di belakang makam Abu Bakar, makam Umar. Kenapa bisa makam di dalam masjid? Bahwa ini dulu bukan masjid. Ini adalah rumah Nabi. Di sebelah rumah Nabi, di sini Masjid Nabawi. Lalu kemudian ketika perluasan masjid, masuklah rumah itu ke dalam masjid, tapi masih ada temboknya. Lalu kemudian ini adalah rumah Nabi, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini kamar Aisyah. Ini dulu kamar Aisyah dengan Nabi. Tapi begitu Nabi SAW meninggal dunia, maka ini disekat. Aisyah tidur di sini, dan ini menjadi kubur tiga. Kubur suaminya Nabi Muhammad SAW, kubur ayahnya Abu Bakar Siddiq, dan kubur sahabat dari ayahnya dan sahabat dari suaminya, yaitu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dulu dindingnya hanya biasa saja. Aisyah masuk ke dalam, rambutnya agak kelihatan sedikit, tidak terlalu rapat dia tutup. Ketika yang ada di makam ini cuma dua, makam Nabi dan makam Abu Bakar. Tapi begitu ada makam Umar, maka Aisyah masuk ke dalam lokasi makam ini. Aisyah masuk dengan menutup sangat rapat. Sahabat bertanya, wahai Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, dulu kenapa pakaianmu tidak begitu ketat kalau masuk ke dalam? Sekarang kenapa tiba-tiba pakaianmu begitu ketat? Kata Aisyah, dulu aku masuk ke dalam yang aku temui suamiku. Dulu aku masuk ke dalam yang aku temui adalah ayahku. Tapi sekarang ada orang lain yang tidak mahramku. Padahal ketika itu ketiga-tiganya sudah meninggal dunia. Begitulah akhlak Aisyah radhiyallahu anha kepada Umar yang sahabat suaminya, sahabat ayahnya sudah meninggal pun dia tetap menjaga auratnya. Bagaimana dengan orang sekarang? Matanya melotot pun tidak dia jaga. Oleh sebab itu, maka ada hikmah-hikmah yang ingin kita ambil pelajaran dari perjalanan umroh kita, sehingga kita benar-benar mengambil iktibar pelajaran, jangan hanya sekedar lalu begitu saja. Kita ingin perjalanan ini perjalanan umroh yang penuh dengan ibrah. Inilah posisi yang sekarang sedang dibuat replikanya. Ini makam Nabi, ini kepala, ini makam Abu Bakar, ini kepala, ini makam Umar, ini kepala. Dipasang dinding, lalu disinilah Aisyah tidur. Lihatlah betapa kecilnya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau Fir'aun istananya besar di Luxor, Qarun istananya besar, tapi bagaimana kesederhanaan. Inilah yang membuat orang akan meneteskan air mata ketika melihat replika rumah Nabi. Ini yang akan membuat orang terenyuh, sehingga nanti ketika pulang yang bangkit justru semangat bagaimana bersedekah, semangat menyekolahkan anak yatim, semangat membangun pondok tahfiz Al-Quran. Balik dari umroh itu begitu kesannya. Nanti ada reuni alumni umroh, kesan masing-masing. Gimana Bu kesannya? Nyesal nggak beli jilbab apa kemarin? Bukan itu. Tapi kesannya, saya kalau tahu begitu kemarin rumah yang di sana itu saya jual aja. Untuk apa? Untuk rumah tahfiz Quran. Setelah melihat bagaimana kamar Nabi dan kamar Aisyah. Inilah kamar dulu yang jadi satu. Setelah Nabi meninggal dimakamkan. Kenapa Nabi dimakamkan di sini? Kenapa jenazahnya tidak dibawa aja keluar? Di luar kan lapang. Kata orang Makkah, jenazah Nabi Muhammad SAW dibawa ke Makkah, karena dia orang Makkah. Kata orang Madinah, tidak. Jenazah Nabi harus dimakamkan di Madinah, karena Nabi meninggal di Madinah, maka dimakamkan di Madinah. Ikhtilaf antara sahabat.
Maka datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan hadis, nahnu ma'asirul anbiya nudfanu min haitsu namutu. Kami para nabi dimakamkan di mana kami meninggal, di situ makamkan kami. Makanya jenazah Nabi tidak dibawa keluar dari kamarnya. Di sini Nabi meninggal, di sini tempat tidurnya. Ini juga menunjukkan bagaimana posisi tidur sunnah. Ini arah kiblat. Kalau kita tidur, kepala kita di sebelah ini menghadapnya ke arah kiblat. Kiblat kemana Ustaz? Ke sana kiblat. Kepala Nabi di mana? Sini. Miringnya kemana? Miring ke kanan. Maka kepala miring menghadap ke kiblat. Aisyah di mana kepala Aisyah? Di sini. Kepalanya ke sana. Ini kepala Nabi Muhammad SAW, bagian kepala Sayyidina Abu Bakar, Umar. Jadi dengan melihat ini banyak pelajaran tentang kesederhanaan hidup, tentang bahwa Nabi berpesan nanti kalau aku mati jenazahku jangan dibawa kemana-mana, dimakamkan di tempat aku meninggal. Tapi hadis ini tidak boleh diamalkan. Jangan nanti bapak berpesan sama ibu, nanti kalau aku mati makamkan di kamarku. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu diamalkan, ada khususiyah. Nah ini. Lalu setelah Nabi meninggal, Abu Bakar tidak ingin berpisah dengan Nabi. Kata Abu Bakar, di dunia aku berteman, dulu di gua dikejar-kejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka setelah meninggal pun aku ingin makamku dekat juga. Umar juga ingin begitu, aku tidak ingin keluar. Akhirnya 3 makam ini menyatu dalam satu ruangan. Aisyah tidak keluar dari kamarnya. Dipasanglah dinding, tinggallah Aisyah. Ini dinding lagi, lalu kemudian di sini rumah Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali. Di samping ini, inilah Taman Raudhah. Kita lanjutkan. Ini yang sekarang. Ini posisi kepala yang menonjol. Yang hijau ini adalah kain sutra, sebagaimana kiswah dalam bagian dalam Ka'bah. Hijau. Mana posisi Raudhah sekarang Pak Ustaz? Raudhah sini. Nih. Sebelah kiri ini Raudhah. Posisi kita ziarah di mana? Kita ziarah dari sini, laki-laki. Jadi ketika Bapak berziarah dari depan, nanti Bapak lihat ada lobang untuk mengintip. Untuk lobang, dari lobang itu bisa kelihatan nampak sutra berwarna hijau bertuliskan la ilaha illallah. Itulah kain kelambu makam Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian kepalanya. Di belakang ini makam Abu Bakar, di belakang ini makam Umar. Posisi Taman Raudhah di samping. Jadi kalau Bapak kebetulan iktikaf di Raudhah, dapat malam, maka Bapak menghadap kepala Nabi SAW. Kebetulan Bapak iktikaf di sini malam, maka Bapak sedang menghadap kepala Nabi SAW. Saat Bapak lewat di depan mengucapkan salam, saat itu Bapak sedang menghadap wajah Nabi. Karena orang yang meninggal wajahnya menghadap ke kiblat. Maka saat mengucapkan salam, berhadapan wajah Bapak dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Saat Bapak berada di samping di Taman Raudhah, saat itu Bapak sedang berhadapan dengan ubun-ubun kepala Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran nanti kalau kelihatan orang di sini melelehkan air mata menangis. Kamu tadi nangis kenapa? Aku membayangkan bagaimana dekat dengan ubun-ubun Nabi. Kamu tadi nangis kenapa? Aku nggak bisa keluar, terjepit. Beda antara orang yang punya pengetahuan dengan orang yang hanya punya uang materi. Karena materi tidak bisa menyentuh hati. Yang bisa menyentuh hati adalah ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa materi hampa. Materi tanpa ilmu dusta. Alhamdulillah ibu bapak dilapangkan rezeki, tapi juga diberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ini berbuah menjadi amal soleh insyaallah. Amin.